Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur dimanapun berada, semoga sehat selalu. Jadi hari ini saya mau reaksi sebuah video lur. Jadi dari seseorang yang dulunya adalah anggota FPI dan juga sekaligus muhibin dari para habaib, dimana dalam testimoni video berikut ini menceritakan pengalaman seorang kiai yang ada di dalam video ini tentang bagaimana dulu dia menjadi muhibin dan juga sekaligus jadi anggota FPI. FPI organisasi yang sekarang sudah dilarang pemerintah dan kegiatannya tentu saja sudah dibekukan. Tidak lama-lama kita perhatikan videonya, semoga ini juga menjadi pelajaran, gambaran dari para muhibin-muhibin yang sekarang ini masih mengikuti para habaib yang ada di negeri kita. Mari tidak lama-lama kita ikuti, dan sebelumnya terima kasih kepada yang mempunyai channel, dan video ini saya tulis dalam deskripsi di bawah ini. Mari kita tonton bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, di Serbang sampai Merauke. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat, limpahan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada saat ini kita masuk di bulan Sya'ban. Sya'ban adalah salah satu bulan yang begitu mulia. Maka dari itu mari kita isi hari-hari di bulan Sya'ban ini untuk menuju bulan yang mulia juga, itu bulan Ramadan, dengan ibadah-ibadah syariat agama yang tentunya akan meningkatkan kualitas iman Islam kita untuk dibawa menjelang hidup yang menuju kehidupan yang abadi. Baik Nur, pada kesempatan kali ini saya lagi bersama dengan beliau Bapak Kiai Fuad Hasan Ar-Rasikhin ya. Beliau adalah salah satu mantan muhibin. Malah beliau juga dulu pernah menjadi pengurus dari salah satu organisasi yang sekarang dari tahun berapa itu sudah dibubarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kita bukan apa-apa, tapi kita ingin mencari informasi, juga meminta pendapat dari beliau tentang adanya sekarang yang lagi rame, yaitu tentang pembahasan nasab, yang ternyata menurut saya dulu setelah selesainya pemilihan umum ataupun pemilu ini akan reda, tapi ternyata prediksi saya lah salah gitu kan. Dan ini terus berkembang, terus berjalan, terus menggelinding ya, bergerak terus ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Syukur ya. Oke, langsung saja Kiai, karena saya juga kaget waktu mendengar panjenengan ini ternyata mantan muhibin. Mantan muhibin juga mantan pengurus Front Pembela Islam dulu ya. Pendukung utama. Oh, pendukung utama, berarti jenderal ya. Apa semua dekat juga sama ini, sama imam besar? Ya, pernah dekat waktu di Jogja. Oh, waktu di Jogja. Oke. Ceritanya gimana dulu? Ceritanya ya, saya sendiri tertarik karena beliau itu Duriya Rasul. Betapa kepinginnya dekat dengan Duriya Rasul supaya mendapatkan syafaat Rasul seperti itu. Maka dari itu segala apapun saya curahkan untuk mendukung kegiatan Duriya Rasul tersebut. Tapi ternyata sampai detik ini ada suatu yang supaya diketahui, yaitu adanya pernasaban. Setelah larinya ke situ, ternyata kemungkinan besar bukan Duriya Rasul. Saya itu merasa kecewa sekali. Oke. Itu jenengan aktif di kegiatan ya tentunya pada waktu kan memang FPI lah ya. Kegiatan FPI itu tahun berapa Kiai? Tahun 97 kalau nggak salah. Tahun 1997 berarti sempat juga pas bergejolaknya tahun 98 itu sudah aktif juga berarti ya? Sudah. Dari 97, 98 itu kan sempat ada
press yang begitu besar kan? Iya. Baik. Sampai-sampai waktu di Jakarta yang bermasalah dengan Ahok, sempat mau ikut juga ke Jakarta, tapi saya pikir-pikir sudah tidak ada gunanya lagi. Enggak, ya itu kan mungkin sekarang ya, waktu Ahok itu kan tahun berapa saya juga lupa. Oke lah, itu sudah berlalu. Tapi gini yang ingin saya tanyakan, waktu dulu panjenengan kan memang kalau ya itu kan memang ajaran ataupun bimbingan dari guru-guru kita juga kan. Iya, betul. Memang kita menghormati dari dzurriyyah Rasul ya. Iya, betul. Bagaimanapun, kalau panjenengan sendiri, apakah meyakini bahwa dzurriyyah Rasul, keturunan Rasulullah Muhammad SAW itu memang sampai saat ini masih ada nggak? Kalau saya meyakini, apalagi di dzurriyyah Rasul, itu pasti ada. Oke, cukup dulu ya. Karena ini yang jadi framing di media sosial yang begitu ramai kan begini ya, bahwasanya orang yang menafikan ataupun tidak percaya dengan Habib bahwa itu adalah dzurriyyah Rasul, itu bahwa kata mereka menuduh itu adalah orang-orang yang munafik gitu Kiai. Nah, berarti kan sudah sering saya sampaikan juga di channel saya bahwasanya bukannya kita tidak percaya sampai hari kiamat bahwasanya dzurriyyah Rasul itu ada hari ini dan sampai kiamat pasti ada. Hanya saja yang menjadi klaim bahwa orang yang mengaku Habib itu adalah dzurriyyah Rasul sekarang kan nasabnya dikaji lagi gitu kan Kiai. Iya, betul. Dan ada beberapa ulama yang memang secara khusus mengkaji nasab ini ya, mengkaji nasab ini terus bahwasanya dengan penelitian, dengan kitab-kitab yang ada ternyata ketersambungan nasab dari klan Ba'alawi ataupun para habaib ini nasabnya ke Rasulullah itu ada yang dipertanyakan ataupun bisa dikatakan malah kalau Kiai Imad itu mardudun dan mungkotek gitu. Ini menurut tanggapan panjenengan gimana kan? Atas tujuan dari orang-orang yang mengatakan seperti itu, orang yang mengatakan bahwa orang yang tidak percaya kepada Habib adalah keturunan Rasulullah ini adalah orang yang munafik. Malah ada yang mengatakan begini, lebih ekstrim lagi Kiai, mengatakan bahwa itu halal darahnya. Gimana tanggapan panjenengan? Subhanallah. Begini, setelah diamati dari berbagai cerita dan juga berbagai ilmiah yang dikaji, ini kan tentu ada jalan untuk begitu terang dan menerangkan nyatanya hubungannya itu dengan yang kuasa. Jadi istilahnya kalau yang batil pasti tidak akan lama dan juga pasti akan terbongkar. Yang hak pasti akan ketahuan juga. Jadi intinya kalau orang yang menyatakan seperti itu yang tidak benar. Jadi dzurriyyah Rasul tetap masih ada ila yaumil qiyamah. Masalahnya kalau tidak ada termasuk dzurriyyah Rasul itu termasuk rahmatan lil alamin. Jadi cara wong Jawa nek kuwi ngendika kuwi dadi patokan jagat. Itu pasti ada dzurriyyah Rasul. Cuma entah di mana dan siapa orangnya kayak kita tidak tahu persis seperti itu. Oke, itu sedikit tanggapan untuk baik itu dari klan Ba'alawi ataupun dari para muhibinnya yang menuduh bahwasanya orang-orang yang pro dengan tesis Kiai Haji Imad, Kiai Nur Ihya, Tengku Pemuda Kori, dan juga Gus Aziz Jazud dan yang lainnya yang secara khusus dan mendalami kajian nasab dari Ba'alawi ini, bahwasanya orang yang menuduh bahwa itu adalah orang yang munafik, ya halal darahnya, menurut beliau pun itu tidak benar, gitu kan? Mungkin bisa sharing pengalaman dulu ya, jenengan waktu masih aktif di organisasi tersebut, seberapa dekat sih jenengan sama tokoh-tokoh dari FPI itu, dan apa yang panjenengan ketahui tentang FPI dulu? Ya, kalau masalah itu sudah terlalu lama, intinya ya ulama-ulama besar fatwanya dan juga mengajak umat sepertinya itu supaya masuk ke dalam kebenaran. Tapi secara garis keras juga memang sifatnya sifat keras.
Tapi setelah kesini yang saya tidak meragukan kesalahannya lagi, waktu mendengar cerita yang menjelek-jelekan Gus Dur, itu kan suatu yang tidak pantas. Bahwa Dzurriyyah Hasyim Asy'ari yang jelas-jelas kebenarannya kok sampai seperti itu kan. Itulah yang menjadikan saya keluar dari semua itu. Tapi kan gini Kiai, kalau untuk kejadian bahwasanya dulu ini kita cerita flashback jauh ke zaman 2017-2018 dan kesini ya, itu sebenarnya kan udah lama Kiai. Ya udah lama ya. Emang pada waktu itu panjenengan nggak tahu kalau bahwasanya kalau Nun Sewu Habib Rizik ini menjelek-jelekan Gus Dur? Ya tahu, tapi kayaknya masih benar juga secara logika. Tapi secara dipikir lagi nggak benar lagi, soalnya Rasul nggak mengajarkan seperti itu. Tapi kenapa dulu panjenengan membenarkan pimpinan panjenengan, sekarang kok jadi sadar? Ya karena setelah terbongkar semuanya kebenaran dan kebatilan, itu mungkin ya suatu hidayah dari Yang Kuasa. Karena saya tulus mencintai Dzurriyyah Rasul, dan kemungkinan sampai detik ini bisa dipertemukan dengan Dzurriyyah Kanjeng Sunan Ampel, yang saya jelas meyakini itu pasti masih ada tetes darah dari Dzurriyyah Rasul. Maka dari itu saya yakinnya inilah suatu kebenaran yang disampaikan. Baik. Berarti awal panjenengan menyadari sesuatu hal yang mungkin dulu panjenengan yakini itu adalah sebuah kebenaran, ya. Ternyata dalam tengah-tengah perjalanan mengalami sesuatu dan menemukan kejadian-kejadian yang mungkin ada kejanggalan lah ya. Iya, betul. Ada kejanggalan tentang fatwa-fatwa ataupun yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan panjenengan dulu. Itu ternyata kalau dipikir secara akal, pikiran kita, secara logika kita, apalagi kita orang Jawa ya, yang sangat menjaga sopan santun, menjaga tali persaudaraan, saling menghormati antara yang tua dan yang muda, menyayangi kepada yang lebih muda, kan seperti itu. Itu awal-awal kesadaran panjenengan pada saat mendengar apa yang disampaikan oleh pimpinan panjenengan dulu itu ya. Iya, seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya gimana ya? Tapi dulu waktu itu sempat panjenengan masa-masa itu aktif di organisasi tersebut. Ini siapa ya? Habib Bahar ini sudah eksis belum? Setelah mendengar ceramahnya Habib Bahar, saya malah semakin muak lagi. Sudah nggak percaya lagi. Oke. Ya itu kan banyak ya kata-kata yang disampaikan oleh Habib Bahar, bahwasanya dia kan sangat-sangat dengan bangga, dengan tegasnya mengatakan bahwa dia ada di dalam diri saya mengalir darah Rasul. Saya adalah keturunan Rasulullah yang ke 28, terus berubah menjadi 29, terus berubah lagi ke 31 apa berapa itulah. Itu belum catat, bisa nasab, nomor urut nasab ini belum catat ya. Subhanallah. Ya kemungkinan karena saya berniat iktikad di dalam hati kecil, nyampe ke dalam sanubari, bahwa mencintai Dzurriyyah Rasul, mencintai apa yang disampaikan Rasul itu dengan tulus ikhlas. Kemungkinan kalau berjalan ke dalam kebatilan, Allah itu tidak ridho. Makanya sampai sekarang alhamdulillah dipertemukan, ditunjukkan ke jalan yang terang, yang benar, dan benar-benar memang ada kaitan sambungan Dzurriyyah sampai Kanjeng Sunan Ampel itu. Iya, oke. Awal pertemuan ataupun awal panjenengan bertemu dengan Dzurriyyah dari Sunan Ampel ini perkisaran tahun berapa? Terus ceritanya bagaimana, Kiai? Awal ceritanya itu Mbah Suhaib yang cerita sama saya bahwa masih ada Dzurriyyah Kanjeng Sunan Ampel, lantas menyampaikan dengan adanya amalan sholawat, lantas tahun sekitar habis COVID 2019 kan COVID ya, sekitar 2021 itu dipertemukan di masjidnya majelis taklim
Kiai Muzali di Karangkedang. Dan di situ juga saya berijazah amalan sholawat. Oke. Itu awal pertemuan panjenengan sama Zuriyah Sunan Ampel yang ke-16. Yang pada waktu itu memang kan Habib Bahar itu mengatakan bahwa sudah putus, tidak ada Wali Songo itu tidak ada keturunannya, gitu kan? Nah, itu kalau mendengar itu panjenengan gimana rasanya? Ya saking gobloknya. Siapa? Dia yang bicara seperti itu. Oke. Masalahnya apa? Bani Adam saja yang dari atas itu banyak yang seperti ini, masa yang kemarin Wali Songo itu sudah nggak ada keturunannya, kan suatu pemikiran yang terlalu. Oke, baik. Berarti ini alhamdulillah pada kali ini kita bertemu dengan salah satu kiai juga pengurus NU beliau ya. Pengurus NU di wilayah Kabupaten Banyumas ya, tapi di desa ya, di Ranting. Yang beliau adalah ketua Ranting NU, mantan FPI, mantan Muhyiddin dari Ba'alawi yang telah sadar dan menyadari betul. Maksudnya karena menyadarinya itu bukan karena nafsu ya, bukan karena kebencian, bukan, gitu kan? Tapi karena dengan mengikuti kajian-kajian ataupun fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dan itu dicerna dengan akal sehat, dicerna dengan saling sharing, saling musyawarah. Intinya ya dilihat dari akhlak. Masalahnya akhlak Rasul tidak seperti itu. Oke. Baik, sebagai penutup gini Kiai. Mungkin panjenengan punya pesan dan kesan, baik ataupun kesan dan pesan panjenengan kepada saudara-saudara panjenengan yang masih aktif di organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, yang sekarang berubah nama, yaitu apalah, saya kurang hafal front apa sekarang. Kalau dulu front pembela Islam. Kalau sekarang apa ini? Apa ya? Nggak paham saya. FPI tapi masih tetap FPI lah. Iya. Kalau nggak salah penolong Islam apa? Bukan. Pokoknya masih itu. Tapi mungkin ada kesan dan pesan panjenengan yang mau disampaikan pada saudara-saudara panjenengan yang masih aktif di organisasi tersebut, monggo. Ya, cuma pesan saya sama teman-teman, siapa tahu masih ada yang mau berpikir. Masalahnya Quran itu juga untuk dipikir. Jadi masa iya kalau Rasul duriannya mengajarkan hal-hal yang kurang baik dan menjelek-menjelekan kelompok ataupun orang lain, itu nggak mungkin. Masalahnya Rasul itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak, paling tidak lah ya dipikir biar kita mencari keselamatan dunia akhirat itu bisa ke hadapan Yang Kuasa. Masalahnya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan mau dipertanggungjawabkan. Jadi paling tidak harus mencari kebenaran dan terus mencari, dan juga jangan lupa memohon petunjuk sama Yang Kuasa. Cuma seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Kiai. Kalau saya mengambil kesimpulan, kemungkinan dulu pada waktu itu memang kan kita diajarkan untuk saling memang menghormati sesama muslim. Apalagi sesama muslim ya, kita saling menghormati, saling menjaga kehormatannya, saling menjaga kewibawaannya dan lain sebagainya. Apalagi sesama muslim, kita sesama saudara sebangsa setanah air yang non muslim saja kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Apalagi kalau kita sesama saudara muslim. Mungkin dulu beliau mungkin cinta buta ya. Ya enggak juga sih. Kepada Ba'alawi ya, kepada Ba'alawi ataupun habaib ataupun pimpinannya dulu, mungkin pakai cinta buta, mungkin jawabannya beliau kayak apa ya. Oke lah, demikian obrolan sejenak kita, karena saya juga penasaran dari cerita. Mungkin sebenarnya sih masih banyak cerita-cerita yang beliau pendam yang mungkin tidak mau dibongkar ataupun tidak mau disampaikan. Tapi kapan lain waktu insya Allah saya akan ngorek terus ya tentang FPI, karena beliau juga lama juga di daerah Jakarta pada waktu aktif mengikuti organisasi FPI. Oke, demikian. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami dan juga beliau, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga saudara kita yang masih cinta buta dengan orang-orang yang memang di situ mengklaim dirinya sebagai dzurriyyah Nabi, namun mencontohkan perilaku-perilaku di luar ajaran-ajaran Rasulullah ataupun para ulama.
Demikian, jadi Bapak Kiai ini yang jadi salah seorang pengurus ranting NU di wilayah Banyumas. Ini dulu pengikut dari FPI waktu sebelum dilarang pemerintah. Kami kesadarannya muncul setelah mendengar itu waktu itu Gus Dur ini dicaci maki, kemudian datanglah kesadaran, ya bagaimana dengan perilaku seorang dzurriyyah Nabi, kok kata-katanya seperti itu, menjelek-jelekan, bahkan yang dijelekan ini adalah tokoh dari NU sendiri, yaitu Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Dan lantas semakin tidak menjadi yakin lagi ketika mendengar ceramah-ceramahnya Bahar Smith yang mengatakan bahwa dalam dirinya ada darah dzurriyyah Nabi. Kemudian dalam pengakuan Bahar Smith sendiri itu berubah-ubah, mengaku bahwa dia ini cucu Nabi. Ada yang 18, 19 atau ada berapa tadi yang disebut. Ini bagaimana dengan nasabnya saja tidak hafal. Jadi begitu sedikit dari testimoni Bapak Kiai ini yang dulu pernah menjadi pengikut FPI yang sekarang sudah dilarang pemerintah. Bahkan Bapak ini juga dekat sekali dengan Habaib-Habaib tentunya, karena dia juga seorang jenderal kalanya dalam organisasi FPI. Wallahu alam, ini tadi sedikit dari testimoni. Semoga kita semua juga para muhibin yang sekarang ini masih dekat dan mempercayai bahwa Habaib ini adalah dzurriyyah dari Nabi kita Muhammad SAW, dengan adanya tesis-tesis dari Kiai Imaduddin dan perilaku-perilaku mereka yang kita bisa lihat apakah sesuai dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu yang banyak kontradiksi. Tentu semoga menjadi banyak kesadaran yang akan dialami, sehingga kedepannya kalau kita mencintai seorang dzurriyyah Rasul, betul-betul dzurriyyah ini yang betul-betul memang dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak asal mengaku-mengaku dan mengatakan bahwa punya buku nasab yang disahkan oleh RA dan seterusnya. Begitu sedulur-sedulur, ini semoga dari testimoni ini kita dapat pelajaran yang berarti bahwa cinta kepada dzurriyyah Nabi itu harus benar-benar yang kita cinta ini dzurriyyah Nabi sesungguhnya, bukan hanya mengaku-mengaku. Dan dalam kesehariannya tentu kita bisa lihat bagaimana perilakunya, perbuatannya, dan sepak terjangnya. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga sehat-sehat selalu sedulur dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.